Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Yogi Saputra akan melakukan penetration testing, yaitu dengan mencoba melakukan serangan DDoS sederhana pada desktop saya. Sebelumnya, apa sih itu DDoS? DDoS sendiri serangan yang terjadi pada dunia, serangan pada komputer atau operating system atau sebagainya, serangan pada teknologi web seperti web, desktop, dan lain-lainnya. Dan di mana pelaku dari penyerangan ini berupaya membuat server atau web atau desktop dari yang dituju itu tidak berjalan dengan normal, atau yang dimana server yang dituju ini akan mengakibatkan penurunan kinerja atau desktop ini penurunan kinerja. Sepertilah sederhananya di sini saya akan mencoba untuk mendidos desktop saya sendiri. Di sini saya menggunakan operating sistemnya itu Kali Linux menggunakan virtual machine. Kemudian di sini saya juga menggunakan Wireshark sebagai traffic analisis traffic yang berjalan. Kemudian di sini saya juga melihat traffic dari CPU saya sendiri. Di sini yang trafficnya berjalan, utilization-nya yaitu di antara 10% hingga 20%. Nah, di sini CPU-nya sebelum terjadi DDoS, yaitu dengan cara pengiriman paket secara terus-menerus terhadap desktop saya sendiri. Pertama-tama di sini kita masuk terlebih dahulu ke terminal, kemudian kita masuk ke root dengan perintah sudo minfo. Nah, di sini saya menggunakan tools Apping 3, yaitu kita install terlebih dahulu dengan perintah apt install Apping 3. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, dan di sini terdapat Apping 3 dengan versi yang terbaru. Kemudian sebelum kita mengirimkan paket ke desktop saya sendiri, di sini saya harus melihat IP mana sih atau jaringan mana sih yang terhubung kepada desktop. Di sini kita bisa menggunakan command prompt mengetikkan IP config. Dan di sini saya menggunakan LAN adapter WiFi dengan IP 192.168.100.10. Nah, IP di sini yang akan kita lakukan pengiriman paket, atau kita coba untuk melakukan serangan DDoS terhadap jaringan tersebut. Dan sini kita masukkan perintah ping 3 min 1 min c, yaitu berapa sih paket yang akan kita kirim. Di sini saya akan mengirimkan 5 paket. Dan kita masukkan IP 192.168.100.10. Dan di sini IP ini yaitu kita masukkan IP yang tadi sudah kita lihat yang terhubung terhadap desktop kita. Sebelum itu, untuk melihat trafficnya pada Wireshark, kita terlebih dahulu di sini saya menggunakan adapter for loopback traffic capture untuk melihat trafficnya. Kemudian kita
kita kirim. Di sini HP akan mengirimkan paket ICMP kepada IP desktop yang sudah kita cari, IP desktop saya. Kemudian kita lihat trafiknya di desktop, apakah dia sudah terkirim. Nah, di sini terdapat request 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti sudah berhasil dari HP 3 kita mengirimkan paket ya sebanyak 5 kali dan menerimanya sebanyak 5 kali. Untuk pada CPU di sini trafiknya tidak terlalu berpengaruh ya, soalnya kita cuman mencoba untuk mengirimkan 5 paket secara bersamaan. Nah, di sini saya coba akan melakukan serangan dengan menggunakan perintah. Kita menggunakan HP 3 lagi, terusnya dengan main 1, kemudian dengan float. Nah, float di sini digunakan untuk mengirimkan paket secara terus menerus terhadap IP desktop yang kita tuju. Oke, kita menggunakan 9 kita selesaikan dengan 8 titik 110. Di sini dia sudah mengirimkan paket secara terus menerus tanpa henti. Nah, di sini kita lihat dulu terlebih dahulu pada traffic. Kita analisis trafficnya di Wireshark. Nah, dia akan terus mengirimkan paket dan menerima paket ICMP menggunakan protokol ICMP secara terus menerus tanpa henti. Nah, di sini kita yang akan membuat kinerja dari desktop ini semakin meningkat. Bukan semakin meningkat ya, itu semakin kinerjanya itu semakin besar, yang akan mengakibatkan kinerja laptop ini atau desktop ini semakin menurun. Nah, kita lihat trafiknya Nah, di sini trafiknya dia mulai meningkat dengan utilization 40% hingga 50%. Di mana di sini jika secara terus-menerus dia bisa trafiknya ini bisa naik terus hingga mencapai 100%. Karena di sini laptop saya cuman 40% hingga 50% yang akan terus menggunakan kinerja laptop ini secara terus menerus lah intinya. Kemudian yang akan mengakibatkan kinerja CPU ini akan lebih bekerja secara terus menerus dan mengakibatkan terjadinya DDoS, yaitu penurunan kinerja dari CPU ini, kinerja pada desktop tersebut. Nah, kemudian cara menghentikannya, kemudian dia paketnya akan terhenti. Sekian serangan DDoS sederhana yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.